Sampurasun. Pada kesempatan kali ini, saya, Thomas Himawan, akan mengobservasi tentang Kampung Budaya Sindang Barang. Observasi saya bertujuan untuk mengamati budaya-budaya apa saja yang dilestarikan di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Lalu, saya juga ingin mengetahui bagaimana komunikasi antar budaya yang terjadi di Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung budaya ini terletak di Jalan Sumawijaya Sindang Barang Duku Menteng, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Jalan menuju Kampung Budaya Sindang Barang cukup sulit. Ini dikarenakan Kampung Budaya Sindang Barang terletak di kaki Gunung Salak, sehingga kita harus melewati jalan yang menanjak dan berliku-liku. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kampung Budaya Sindang Barang? Ikuti perjalanan saya selanjutnya. Ternyata, Kampung Budaya Sindang Barang tersembunyi di balik pepohonan. Ini adalah pintu masuk menuju Kampung Budaya Sindang Barang. Jalannya terjal karena terdiri dari bebatuan yang bentuknya tidak teratur. Dari jalan utama sampai ke Kampung Budaya Sindang Barang kira-kira berjarak 100 meter. Kampung Budaya Sindang Barang juga jauh dari kebisingan perkotaan. Mungkin karena itulah suasana di sana sangat nyaman dan bersahabat. Beruntung sekali, sesaat sebelum memasuki Kampung Budaya Sindang Barang, saya sudah disuguhi oleh alat musik kesenian asli Kampung Budaya Sindang Barang yang biasa mereka sebut sebagai angklung gubrak dan dok-dok lonjor. Selamat datang di Kampung Budaya Sindang Barang. Hangatnya sinar matahari langsung menyambutku di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Ternyata, bangunan-bangunan yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang ini disesuaikan dengan bangunan yang ada pada saat Kerajaan Pajajaran. Halaman yang luas ini mempunyai banyak fungsi, yaitu untuk upacara seren tahun, untuk bermain egrang, untuk bermain bakyak, dan lain sebagainya. Setelah mendapat izin dari Kang Oman, saya diperbolehkan untuk meliput. Ini adalah sawah-sawah di samping kanan kiri Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung Budaya Sindang Barang disebut Kampung Budaya karena Kampung Budaya Sindang Barang adalah tempat untuk menggali potensi-potensi budaya yang sudah tiada. Sedangkan Kampung Adat Sindang Barang terletak 1 km dari Kampung Budaya Sindang Barang, di mana di Kampung Adat Sindang Barang terdapat Taman Sri Bagenda dan Mata Air Jala Tunda. Rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat menginap para tamu. Dan inilah budaya-budaya yang digali lagi dan dilestarikan di Kampung Budaya Sindang Barang. Ini adalah permainan bakyak. Bakyak sendiri mempunyai nilai budaya yang dilestarikan. Permainan bakyak menjunjung tinggi nilai kekompakan. Nilai dari permainan ini memberi petunjuk bagi masyarakat Sindang Barang untuk bertingkah laku, yaitu untuk hidup kompak. Ini banyak seperti angklung gubrak itu yang barusannya diajarin, itu kan seni tradisional ya, seni orang tua zaman dulu ya. Angklung gubrak tersebut itu manahnya
besar sekali. Satu, bisa menyambut tamu, disambut dengan angklung gubran. Kemudian bisa dipakai untuk mengikuti helaran atau pawai, ya, di mana ada event tahunan atau kita ada undangan dari luar bisa menggunakan hal itu. Nah, kemudian inti paling utama yang namanya angklung gubran seni tradisional itu untuk dipakai mengiringi nanam padi yang namanya nandur. Nah, itu inti paling ritual salah satunya itu. Karena apa? Karena bentuk seni seperti itu tradisional itu bukan semata-mata menghibur yang nandur, yang nanam padi. Nah, ya, karena apa? Karena itu inti paling utama tujuannya untuk menyuburkan tanaman. Ini adalah alat penumbuk padi tradisional. Semuanya terbuat dari kayu. Jadi, padi yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam lubang itu dan ditumbuk dengan 2 tongkat kayu. Ini adalah tari tradisional Bogor yang bernama Tari Jaipong. Tarian ini diiringi dengan alat musik gamelan. Tarian ini mempunyai fungsi sebagai sarana hiburan. Jadi, tujuan utama diciptakannya tari Jaipong kurang lebih hanya untuk hiburan. Baru main egrang. Egrang itu kan udah tingkatan atas. Artian hidup yang sudah mapan atau dianggap kalau zaman sekarang pimpinan atau pemerintah. Makanya kalau main egrang jangan coba-coba lihat ke atas. Kalau ke atas jatuh kan. Di main egrang harus lihat ke depan dan ke bawah. Artinya kalau kita sudah jadi pimpinan, jangan selalu lihat ke atas. Lihatlah ke depan dan ke bawah. Artinya ke rakyat dan masa depan. Ya, posisi saya di sini memang di sini saya penanggung jawab keamanan dari mulai lokasi sampai kepala adat. Makanya biasanya kalau nggak ada ini kepala adat kemana pasti saya ada. Itu satu itu ya. 2, masalah sejarah lokal. Karena asal usul dari pendirian itu tadinya. Gitu. Jadi saya dengan Bapak Pupuhu sampai berdirinya Sanggar dan Kampung Adat. Ini udah siap nih semua nih? Siap. Jadi begini, yang mau ditanyakan dari asal usul dulu ini ya. Kampung Adat. Ini sebenarnya kampung budaya yang dulunya itu adalah Kampung Adat Sindang Barang, yang terletak kurang lebih 1 kilo dari sini. Yang ada Sumur Jalatunda, ada Taman Sri Bagenda di sana. Itu. Di sana kampung adatnya di tahun 70 tuh satu persatu rumahnya modern, jadi hilang rumah-rumah panggung begini. Itu di tahun 70 masih ada ya, isi bangsa ya bisa dihitung jari lah gitu ya, paling hanya beberapa biji. Tapi masalah budaya, adat, ritual seren tahun, upacara tahunan tetap ada, tetap itu dilaksanakan. Namanya yang udah terletak di yang di masyarakat yang taunya teh sedekah bumi aja yang taunya. Padahal asal usulnya sedekah guru bumi. Artinya sedekah guru bumi itu biasa dilaksanakan yang ada kalau isinya pesta panen majikan pare itu di masyarakat. Kalau ada yang kalimat guru bumi itu yang ada di keraton, dianggap keraton yang besar. Gitu, keraton yang besar karena Sindang Barang itu adalah bagian dari Pajajaran karena ada istrinya Prabu Siliwangi di situ. Jadi boleh melakukan upacara seren tahun guru bumi gitu. Kalau masyarakat biasa sampai sekarang juga di Banten Kidul masih ada itu seren tahun majikan pare. Itu masih berlaku seren tahun majikan pare. Kalau di sini seren tahun guru bumi. Kemarin 2 minggu yang lalu
tanggal 2 Desember kalau nggak salah itu baru ngelaksanain seren tahun karena udah 8 tahun ya. Jadi Kuera Guru Bumi itu ada. Kalau seren tahun Guru Bumi itu setiap tahun, setiap 8 tahun Kuera Guru Bumi. Jadi beda itu setiap 8 tahun sekali. Kalau orang dulu makanya bilangnya sawindu sekali gitu. Maka kalimat sawindu sekali ya. Terus ini adalah kampung budaya, beda dengan kampung adat. Jadi adik-adik nanti kalau istilahnya pas jalan ke kampung Naga, ke kampung Uruk atau ke Banten, kok beda dengan kampung budaya? Memang beda. Kalau kampung adat dihuni oleh masyarakat langsung. Karena kalau di sini masyarakatnya rumah-rumahnya udah di sana. Jadi nggak mungkin pindah ke sini semua. Jadi ini tempat menggali budaya atau potensi budaya Sunda zaman dulu.